Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi muda, apa kabar? Semoga selalu baik dan sehat selalu. Sekalipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan buat yang belum, silahkan tekan tombol subscribe di samping. Dan terima kasih telah selalu mendukung channel energi muda. Kali ini aku akan ngebahas pengalaman pertama kali ketika aku menjadi merchandise atau MD, atau mungkin ini sama persis dengan SPB ataupun dengan SPG. Di sini saya akan ngejelasin hal apa saja yang diperlukan ketika kalian mendapat job untuk menjadi merchandise atau SPB ataupun SPG. Let's go. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, aku akan jelasin dulu apa itu merchandise. Jadi, merchandise itu adalah salah satu petugas toko di mana dia tugasnya adalah mendisplay. Mendisplay itu artinya menata barang-barang yang mereka jual. Berbeda dengan SPB dan SPG. Kalau SPB dan SPG itu tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan merchandise. Biasanya merchandise itu ditempatkan di satu toko dan dia biasanya pindah-pindah. Satu toko hanya bertugas sehari, 2 hari, kemudian dipindah. Ini juga sebagai ajang buat menaikkan penjualan. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah percaya diri. Buat teman-teman yang mendapatkan tugas ini, kalian harus percaya diri. Karena kalau kalian nggak percaya diri, kalian akan nervous, itu sudah pasti. Dan kalian juga akan kaku, dan ini akan berpengaruh terhadap penjualan kalian. Yang kedua adalah pengetahuan terhadap produk. Jadi kalian harus tahu produk apa yang harus kalian jual. Kalian harus tahu kelebihan dan perbedaan kenapa konsumen harus membeli produk yang kalian jual. Kalian harus kasih detailnya. Kalian juga harus memberikan informasi yang informatif, yang mudah dipahami, yang bahasanya adalah bahasa yang sehari-hari, yang gamblang, sehingga konsumen bisa memahaminya dengan jelas. Yang ketiga, kalian harus menjaga attitude. Jadi ketika kalian jaga di salah satu store, yang pertama kalian harus senyum ramah dan menyapa calon konsumen. Tetapi kalian tidak perlu khawatir karena di pandemi ini ada beberapa aturan yang membuat kita harus memakai masker misalkan. Jadi kalian nggak senyum juga nggak apa-apa, yang penting kalian ramah. Kemudian juga kalian bisa mempromosikan melalui penjelasan-penjelasan kalian. Kalian juga harus menjaga penampilan kalian. Penampilan kalian harus bersih, kemudian rapi, sehingga calon konsumen akan lebih yakin bahwa produk yang kalian jual itu adalah produk unggulan yang lebih baik dari produk-produk kompetitor lainnya. Percaya diri yang saya maksud di sini bukan sekedar kalian bisa menarik konsumen dengan statement-statement kalian, tetapi kalian juga harus percaya diri mulai kalian dari datang sampai kalian bisa masuk ke store. Kalian juga harus cari informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan. Contohnya seperti persyaratan untuk masuk ke toko sebagai karyawan. Biasanya akan ada persyaratan-persyaratan khusus, misalkan tanda pengenal, atau mungkin di pandemi ini adalah seperti swab antigen, atau mungkin hasil PCR, atau sekarang yang sudah sangat merata, maksudnya sertifikat vaksin. Kalian punya sertifikat vaksin, tapi setiap store, setiap toko pasti punya kebijakan-kebijakan masing-masing, dan kalian ketika ingin bertugas di sana, kalian pasti akan ikutin aturan toko tersebut. Mengenai pengetahuan kalian terhadap produk, kalian harus benar-benar tahu keunggulan dari produk kalian. Misalkan kalian jaga
store dan mempromosikan atau menjual bahan baku misalkan tempe goreng. Nah, tempe goreng ini kalian harus tahu dan memastikan bahwa bahan-bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dari kedelai pilihan, dan perawatan kedelai itu saat proses penanaman menggunakan bahan-bahan organik dan tidak menggunakan bahan non kimia. Kalian harus jelasin ke calon konsumen kalian atau calon customer, sehingga customer akan lebih yakin bahwa produk yang akan mereka beli adalah benar-benar produk berkualitas tinggi, sehingga ada value yang bisa mereka dapatkan. Attitude di sini yang saya maksud bukan hanya ketika kalian saat bertemu dengan customer, tetapi kalian juga harus menjaga komunikasi kalian terhadap tim yang sudah ada di toko tersebut. Karena kalau merchandise itu biasanya di setiap store itu sudah ada staff, ada juga koordinator store. Nah, kalian juga harus menjaga attitude terhadap mereka, sehingga komunikasi kalian berjalan baik, sehingga kalian tidak akan mendapatkan kendala apapun. Mengenai berpakaian rapi, kalian pastikan bahwa pakaian itu nggak harus baru ataupun mahal, yang penting pakaiannya rapi dan pakaian itu sopan dan sesuai dengan kebijakan dari toko tersebut. Karena ada biasanya beberapa toko itu menginginkan kalian memakai baju hitam putih, terus kalian pakai baju warna-warni, itu kan berarti nggak sinkron. Jadi kalian harus ikuti aturan toko. Nah, setelah itu di akhir sesi atau setelah kalian ingin pulang, kalian harus pastikan bahwa display dari barang-barang yang kalian jual itu kalian rapikan lagi, kalian tata, sehingga calon customer itu akan melihat bahwa produk-produk kalian itu benar-benar memang produk unggulan dan dijamin lebih baik dibandingkan produk yang sama dari toko lain. Baiklah, jadi itu adalah hal-hal yang harus kalian miliki ketika kalian mendapatkan tugas atau kalian punya pekerjaan sebagai merchandise, SPB atau SPG untuk pertama kali. Nah, untuk hari-hari berikutnya kalian akan lebih mengikuti flow kerja mereka dan kalian akan enjoy. Buat teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan tekan tombol lonceng, tombol subscribe, likes, dan share buat menantikan next video, sehingga setiap upload video kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih dan salam energi muda, salam muda menginspirasi.